Informasi pertama di Kompas Malam, Saudara. Seorang mahasiswa Universitas Indonesia ditemukan tewas di dalam kamar indekos di wilayah Kukusan Beji, Depok, Jawa Barat. Jenazah korban ditemukan dalam kondisi terbungkus plastik dengan sejumlah luka senjata tajam. Inilah video rekaman CCTV yang terpasang di kosan korban Muhammad Naufal Zidan, mahasiswa Universitas Indonesia sebelum peristiwa tragis itu terjadi pada Rabu sore. Dalam video itu tersangka menggunakan baju lengan panjang dan celana panjang hitam, sedangkan korban membawa alma mater kuning kampus UI. Keduanya datang menggunakan sepeda motor tersangka. Sesaat setelah memasuki garasi kos, tersangka sempat keluar lagi. Yang belakangan diketahui hal itu adalah untuk mengambil pisau yang sudah disiapkan di motornya. Tanpa ada rasa curiga, korban lalu mengajak tersangka ke dalam kamar kosnya. Inilah detik-detik terakhir korban dalam keadaan hidup sebelum akhirnya tewas di tangan tersangka yang tak lain adalah kakak kelas korban. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel gue Sasaki Haise. Untuk pembahasan gue kali ini, gue bakal ngebahas yang lagi-lagi kasusnya ini. Ya, kalau boleh dibilang viral ya, memang nggak terlalu viral, tapi melibatkan orang-orang yang kalau boleh kita bilang notabene terpelajar lah ya. Ya, untuk pembahasan kali ini gue bakal membahas tentang kasus dari pembunuhan mahasiswa UI yang berada di lokasi Depok. Dari pembahasan ini yang pastinya cukup memilukan ya, karena udah 2 kali kasus pembunuhan yang melibatkan mahasiswa. Nah, cuman untuk kasus pembunuhan dari mahasiswa UI ini diketahui mahasiswa tersebut adalah mahasiswa yang mengambil jurusan Fakultas Sastra Rusia. Ya, namun kenapa ini bisa terjadi, terus apa sebabnya dan kenapa gitu. Saat ini tuh kayaknya kaum-kaum yang bisa kita sebut terpelajar, mahasiswa yang memang notabene menempuh banyak pendidikan, malah jadi kayak otak-otak manusia-manusia yang nggak bermoral gitu, kalau boleh dibilang otak-otak kriminal gitu. Oke, mungkin langsung aja kita bahas di channel gue ini, dan gue mohon untuk kalian yang belum subscribe, gue mohon untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan informasi menarik lainnya dari channel gue pastinya. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Ya, untuk kasus kali ini sebenarnya nggak seviral dari kasus mutilasi Universitas Muhammadiyah Jogja yang kemarin ya, yang keadaannya pun masih dalam ditelusuri lebih dalam oleh pihak kepolisian. Nah, namun yang cukup membuat perhatian ini adalah adanya kasus tindak kriminal yang lagi-lagi melibatkan mahasiswa yang notabene tadi gue bilang adalah pihak-pihak yang bisa dibilang terpelajar lah ya, karena mereka menuntut ilmu itu juga nggak murah untuk mahasiswa, dan taraf ilmunya pun juga lebih mendalam dibandingkan masyarakat-masyarakat yang notabene hanya tamatan SMA ya. Dan sekali lagi mungkin di video gue kali ini, jika gue mengatakan sesuatu tentang tamatan ya, entah itu SMA, SMP ataupun perkuliahan ya, sarjana gitu, itu nggak menutup untuk gue sebenarnya nggak berniat untuk menjudge kalian atau merendahkan kalian yang mungkin memang memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah gitu loh. Untuk kasus terbunuhnya mahasiswa UI jurusan Sastra Rusia ini memang telah terungkap dan telah diketahui tersangkanya
dan juga diketahui motifnya. Jadi untuk pelaku si pembunuhan ini tidak lain dan tidak bukan adalah senior dari si korban, atau si korban ini adalah juniornya dari si pelaku gitu guys. Ya kalau boleh dibilang agak cukup miris ya dan cukup gila ya. Terlebih dalam motif yang telah diusut dan telah didalami oleh pihak kepolisian, tersangka ini tega menghabisi nyawa juniornya dikarenakan rasa iri kepada juniornya. Nah ini lagi yang kalau gue bilang alasannya itu amat sangat bodoh ya, amat sangat nggak masuk di logika berpikir ya, nggak masuk anal lah gitu maksud gue. Analoginya nggak masuk karena dari banyak literatur ya, dari banyak literatur yang gue bahas di kasus ini, rasa iri pelaku ini terhadap korbannya itu karena si korban selalu menjadi murid ladan lah istilahnya, kayak murid berprestasi yang memiliki nilai akademik yang lebih tinggi daripada si pelaku ini gitu loh. Yang padahal kalau kita membahas prestasi ya, kalau kita membahas prestasi itu sebenarnya prestasi setiap orang itu bisa berbeda-beda tergantung dari kemauan si orang itu menjemput atau mengambil banyak ilmu itu sih. Kalau menurut gue ya, korek kalau misalnya gue salah gitu. Dan menurut gue sih kalau buat mayoritas orang-orang yang berkuliah sebagai mahasiswa, harusnya mereka bisa lebih rasional dalam menyikapi persaingan prestasi kayak gini ya. Karena kalau gue bilang toh mereka itu udah menjunjung tinggi pendidikan, kok ya masih ada aja gitu persaingan dalam pola prestasi yang nggak sehat. Ini kan kalau boleh dibilang nggak sehat gitu guys. Nah lalu selain dari masalah prestasi ini ya yang dikatakan sebagai motif si pelaku menghabisi nyawa juniornya ini, pelaku ini juga mempunyai motif lain, yaitu adalah motif tentang finansial, keuangan, yang dimana si pelaku ini juga memiliki beberapa hutang seperti hutang pinjol, pinjaman online, dan juga hutang dari indekosnya yang saat ini dia tempati gitu guys. Ya dari sini sih ya yang gua bikin miris. Sekali lagi gua mungkin bakal ngebahas pembahasan gue yang pernah gue bahas di pembahasan kemarin ini, dimana ya pola hidup dari masyarakat zaman sekarang ya, terutama zaman sekarang itu masyarakat mudanya itu lebih memudahkan dirinya untuk terjerat pinjaman online gitu, lebih memudahkan dirinya untuk berhutang gitu, yang mana demikian cara mereka berhutang itu sebenarnya nggak bagus sih guys. Kalau gue bilang kenapa nggak bagus, karena cara mereka berhutang itu bukan untuk memajukan kehidupan mereka, tapi malah cuman untuk sebagai gaya hidup gitu loh. Jadi di sini yang amat sangat gue sayangkan ya, dari banyaknya generasi muda saat ini itu lebih memudahkan berhutang dan memprioritaskan gaya hidup gitu loh, tanpa mereka mau berpikir lagi ke depannya bakal kayak gimana. Karena kalau menurut gue, kalau berhutang cuman buat gaya hidup ya kalian nggak bakal dapat apa-apa gitu loh. Apalagi terlebih di zaman sekarang ini, siapa yang bisa melakukan perubahan dia adalah pemenangnya gitu ya. Kalau kita sebut perubahan ya istilahnya mungkin banyak orang di luar sana yang masih bekerja effort keras dengan jerih payah dan tenaga yang sangat besar gitu, dan di sisi lain ada orang yang dengan effortnya sedikit tapi menggunakan alat untuk melakukan pekerjaannya dan menghasilkan cukup banyak penghasilan, yaitu dengan menggunakan uang gitu loh. Jadi kalau gue bilang anak-anak muda sekarang ini notabene lebih banyak menghabiskan uangnya itu ke dalam anggaran gaya hidup ya, atau bisa dibilang konsumtif dan hedonisme. Mereka itu jarang sekali untuk berpikir ke depan gimana caranya uang itu dijadikan aset atau dijadikan alat untuk
menambahkan atau membuat profit lebih lagi dalam income mereka gitu loh. Ini sih yang amat sangat gua sayangkan ya, lagi-lagi ya, karena di kasus ini kalau boleh dibilang kesel ya, gua sangat kesel karena dua alasan motif dari si pelaku ini amat sangat tolol. Level tolol paling tinggi itu tolol, super tolol, tolol extraordinary. Aduh, kalau boleh dibilang ya tolol banget tolol lah ya gitu ya. Karena bukan apa-apa guys, kalau kita berkaca dari tahun-tahun lalu ya, tahun-tahun ke belakang gitu maksud gua, kita itu ngelihat perbedaan jauh dalam segi pendidikan ya, terutama dalam segi pendidikan kemahasiswaan atau universitas, dimana pada zaman dulu ya, tahun-tahun kebelakangan itu orang yang namanya mahasiswa, yang namanya sekolah di universitas itu mereka benar-benar mengedepankan keinginan untuk belajar gitu, mengedepankan keinginan untuk bisa sukses ke depannya gitu. Berbanding terbalik dengan keadaan saat ini yang notabene kita nggak bisa melakukan hal ini, yang notabene kalau yang gue lihat ya, mungkin kalau gue salah kalian bisa korek di bawah dengan komen-komen ya. Kalau yang gue lihat untuk saat ini tuh perkuliahan atau jenjang universitas itu bukan lagi menjadi ajang untuk mencari ilmu ya, tapi lebih ke memamerkan harta kekayaan baik dari orang tuanya gitu, ataupun dari hasil kerja sampingannya gitu, yang mana kalau boleh dibilang ya lebih memperlihatkan gaya hidup hedonismenya gitu di kalangan kaum terpelajar di universitas pada saat ini. Sangat berbeda jauh dengan tahun-tahun kebelakangannya gitu kalau yang menurut gua ya. Dan terlebih lagi malah Kemenku Sri Mulyani itu mengatakan bahwa kasus pinjol di Indonesia itu sangat mengkhawatirkan, di mana masyarakat itu bisa sangat amat semakin menderita lah ya. Di sini dijelaskannya ya, di sini kita tahu ya efek domino dari banyaknya konten-konten flexing juga sih ya, para public figure yang juga menjadi andil dalam terjadinya ledakan konsumtif dan juga ledakan gaya hidup hedonisme ini sih ya, kalau menurut gua ya. Karena bukan apa-apa ya, mayoritas generasi Z ya, Gen Z sekarang ini tuh adalah mayoritas anak-anak muda yang ingin apa-apa serba instan gitu loh. Jadi kayak mendapatkan income finansial atau kekayaan dengan instan, terus mendapatkan hasil nilai dengan instan, dan ya apa-apa serba instan lah pokoknya gitu. Dan di satu sisi yang lainnya banyak juga public figure tuh yang masa bodoh gitu loh. Masa bodohnya itu gimana ya maksud gue ya, jadi mereka itu memperlihatkan gaya hidup hedonisme mereka kepada kalangan-kalangan muda yang notabene kalau boleh dibilang tuh masih amat sangat gampang dijerumuskan ke pola-pola hidup yang salah gitu loh. Ini terlebih bagi para public figure ya, yang pada seneng flexing, atau pejabat-pejabat yang memang kerjanya nggak ada tapi gaji buta dan seneng memperlihatkan harta kekayaannya. Tolonglah kurangin gitu, karena efek domino dari yang kalian lakukan itu amat sangat berimbas ke generasi muda saat ini gitu loh. Ya maka dari itu gue sih lebih menghimbau ya kepada diri gue juga khususnya, dan juga para viewers kalau bisa ya kita jangan terlalu terbawa oleh arus media sosial lah ya, dimana sekarang media sosial emang sudah menjadi kalau boleh dibilang momok ya, dimana media sosial itu bisa menjadikan seseorang yang seharusnya bukan menjadi role model tapi malah jadi role model gitu loh. Dan yang seharusnya tidak diperlihatkan ke publik malah diperlihatkan ke publik. Ya
beginilah memang arus media sosial dan juga adanya arus globalisasi, memang kita nggak bisa menghentikannya atau istilah katanya membelenggunya, tapi setidaknya kita bisa mencoba untuk memberikan jalur lain ke arah yang lebih baik dari arus media sosial dan globalisasi pada saat ini, yang mana nantinya kita juga bisa untuk membantu terutama generasi-generasi muda mendatang itu agar nggak gampang dijerumuskan ke hal-hal yang negatif seperti flexing atau apa-apa serba utang gitu loh. Dan apa ya, jujur nih juga gue juga amat menyayangkan ya sikap-sikap para public figure dan pejabat gitu yang kalau boleh dibilang tuh seringkali di depan kamera itu terlalu banyak menampilkan drama kehidupannya gitu loh. Jadi itu seakan-akan anak-anak muda zaman sekarang ngikutin gitu arus yang mereka tampilkan, yang mereka contohkan, yang seperti tadi gue bilang, yang seharusnya bukan menjadi role model malah dijadikan role model oleh anak-anak zaman sekarang lah ya, anak-anak Gen Z yang ya jujur banget lah ya kalau gue bilang memang itulah keadaan pada saat ini ya, kalau boleh dibilang sebagai pemerosotan moral ya bisa juga dibilang pemerosotan moral pada saat ini. Dan terlebih juga mungkin ada ya beberapa kasus-kasus di mana para anak-anak muda sekarang yang memang memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi seperti di universitas itu malah lebih ke arah ke menyombongkan diri mereka. Jadi seakan-akan tuh strata mereka berada di strata teratas gitu loh. Terlebih yang notabene lulusannya adalah lulusan universitas-universitas bonafit yang memiliki akreditas A. Di sini juga sangat amat gue sayangkan karena ya yang kita tahu sebenarnya kalau kita menatap dari nilai Pancasila itu semuanya harusnya kita sama rata, berdiri sama rata dan sejajar gitu. Nggak ada yang namanya strata orang paling pintar dan paling bodoh. Namun untuk saat ini yang lebih sering gue lihat ya, seringkali tuh anak-anak muda sekarang yang berkuliah di tempat yang bonafit dengan akreditas yang terbaik, tapi ketika mereka apply ke suatu pekerjaan dan nggak dapet, di situ kayak istilahnya mereka mencaci orang-orang yang lulusannya hanya di bawah mereka, yang hanya bermodalkan pengalaman gitu loh. Nah di sini ya amat sangat gue sayangkan lah ya, karena bukan apa-apa. Pendidikan yang kalian tempuh itu sebenarnya adalah sebuah titel yang harusnya berguna bagi masyarakat banyak gitu loh, bukan malah titel yang kalian gunakan sebagai ini loh gue gitu loh. Titel yang kalian gunakan sebagai jumawah kalian gitu loh. Karena bukan apa-apa, ketika kalian menyandang titel hanya untuk jumawah kalian, itu sebenarnya kalian gak ada gunanya sama sekali akan titel yang kalian dapat. Oke. Mungkin sampai sini aja dulu pembahasan gue pada saat ini ya, pada hari ini tepatnya. Bagi kalian yang belum subscribe, gue mohon untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan informasi menarik lainnya yang tentunya hanya ada di channel gue. See you the next video.